Buat media ya? Aduh, akhirnya ketemu semua, senang sekali. Luar biasa. Berapa itu digulung aja? Iya. Akhirnya kita semua Baru 4 mobil disewa. Jangan. Jadi akhirnya saya bertemu dengan semua Saribat Tangkum di perantauan. Nah ini bagus. Di sini kita akhirnya bisa saling kenal. Karena akhirnya mereka juga tahu kalau saya lahir di Makassar, nenek goreng di Ponto, saya bela Makassar, saya di sana besar, mau bikin apa? Betul deh. Saya mau pergi adu bukit Makassar, dari mana saya datang itu namanya saya cari mati. Betul deh. Jadi saya tahu ke dalam. Jadi nanti minta Polo lu ya? Hah? Polo ya? Enggak, baru nyampe. Baru nyampe sama. Sini aja. Masuk ke dalam dulu aja. Dari RCTI bang. Nanti pas ada mulai Udah mulai baru boleh masuk. Bagaimana saya putar saya dulu gitu ya? sesuai Saya apalagi namanya jarang-jarang ini saya main ke kantor. Iya. Rumusannya. Iya. Inilah tempat saya sengaja supaya Inilah markas besar KKSS. Iya. Timnya suruh ke sini aja. Iya, duduk saja di sini. Iya, masuk orang tuanya. Bapak lu. Boleh bang? Situ. Buat media. Buat media ya? Aduh, akhirnya ketemu semua, senang sekali. Luar biasa. Langsung Pak Imon ya. Saya karena ini udah sejam menunggu jadi Bisa di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita bersyukur kepada Allah yang Maha Esa yang bisa mengumpulkan kita di sini. Karena izin Allah sehingga kita tanpa izin beliau saya distraksi di sini soalnya. Baik. Tadi saya masih di Sulawesi Tenggara di Kendari, bisa bertemu dengan bapak-bapak semuanya. Kita minta di absen ya. Bahwa hari ini kita kedatangan tamu. Tentu saya perkenalkan dari DPP KKS, saya Mufis Fatahna sebagai Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Selatan, Pak Ibnu Munsir, penasihat periode lalu sebagai Sekjen Medsos mengenai persoalan ini, dan saya informasikan bahwa hari ini KKSS berulang tahun yang ke-48. Temanya adalah merawat harmoni keindonesiaan dalam keberagaman. Jadi di payung besarnya, karena KKSS ini di 36 provinsi sudah ada, dan di seluruh benua sudah ada badan pengurus luar negeri yang jumlahnya hari ini 16 juta. Berbahagia hari ini, dan memang kita mengangkat tema ini harmoni karena apa? Kalau ada gesekan-gesekan di wilayah, itulah tugas utama organisasi. Contohnya di Sulawesi Tenggara maju, Ketua KKSS maju sebagai gubernur dan punya
rating tertinggi di sana, kemungkinan bisa terpilih, tiba-tiba ada yang mengangkat tidak boleh jadi ketua KS, tidak boleh menjadi gubernur di sini. Kita punya kepala sekolah. Nah, kita bilang kalau memang ada unsur SARA, ajukan sesuai dengan konstitusi ke Bawaslu. Karena mekanismenya kita mendengarkan dulu Kak Emone. Kita mendengarkan dari pihak-pihak ini, setelah itu kita diskusi bagaimana jalannya diskusi dan kita simpulkan. Tentu saya udah katakan tadi temanya harmoni, harmoni kebangsaan, keindonesiaan. Nah, kalau suku Makassar, Bugis tidak harmoni, ya tentu orang lain bilang ente mau ngurusin harmoni tapi you punya internal sendiri. Makanya olehnya itu selesai pertemuan ini saya harapkan ada solusi yang enak, yang baik, kekeluargaan kita sebagai semuanya bersaudara. Kita mulai dari mana Kak Imam? Silakan. Silakan. Terima kasih banyak semua tetua-tetua, Anda yang saya sayangi, senior-senior. Saya Denny. Kemarin saya ini menimbulkan sedikit permasalahan di media sosial. Dan menurut saya harus sikapi karena ini sudah berbicara dari mana saya datang. Saya ini dipertanyakan kasihan. Dipikir saya ini bukan orang Makassar, saya pendatang. Tapi tidak apa-apa, karena saya harus menjelaskan. Saya punya nenek orang Jeneponto, orang Torate. Saya datang dari keturunan Karai-Karai. Saya datang ke sini bukan mau unjuk kalau saya ini orang hebat, bukan. Saya ini meminta maaf karena saya ini akhirnya membuat keresahan. Keresahan ini ditimbulkan karena permasalahan saya dengan salah satu pihak yang mengaku dirinya dari suku kita juga. Saya menganggap kalau memang sama-sama dari suku kita, kita itu punya prinsip yang kita junjung sebagai jati diri yang kita namakan sirri. Dia bermasalah dengan saya, kemudian saya bicara sirriku, tapi tenaneseng kalau saya bilang. Artinya jangan sarebat. Tunjuk orang mau hajar, kan belum jelas dulu perkaranya. Saya kan juga bisa menjelaskan kepada beliau, tapi beliau sudah mengeluarkan ancaman yang mengakibatkan kekhawatiran buat saya. Ada keluarga aku, ada nenekku, semua telepon saya, jari-jariku. Kenapa ada orang berani kasih begitu? Kau harus mengambil tindakan. Maka saya mengambil tindakan kemarin. Dan saya anggap tindakan saya ini juga ada hal yang perlu saya klarifikasi kepada kita semua. Bukan tujuanku untuk mengadu Bugis Makassar. Itu bodoh. Saya cari mati. Tujuanku adalah menantang pribadi beliau yang sudah mengeluarkan ucapan mau menghajar saya. Supaya itu dibuktikan. Dan saya datang ke rumahnya dengan juga sudah konfirmasi kepada beliau. Saya sudah konfirmasi kepada beliau, kemudian saya juga sudah dikasih alamat. Saya datang baik-baik. Kalau kita lihat videonya, saya datang baik-baik. Saya sempat digertak. Wah, orang Makassar. Saya jawab, iya saya orang Makassar. Orang pribadi. Saya bilang, saya orang pribadi, bukan aku bawa. Santai aja saya. Kan saya besar di Makassar, ngepuiseng nih. Cuma masuk ke tamu kamu begitu. Saya datang mau bertamu baik-baik. Jadi akhirnya setelah berdebat, saya diizinkan masuk, saya bicara nih, katanya mau hajar saya. Kemudian beliau berkata bahwa, oh saya sudah klarifikasi. Oke, saya dengarkan. Setelah beberapa kalimat, saya pikir, wah ini arahnya sudah lari ke kiri ke kanan. Jadi saya konfirmasi lagi, apakah betul mau dihajar atau tidak. Kalau tidak saya pulang, saya izin pamit, karena saya tidak mau bikin masalah kan. Jadi dia bilang, oh tidak, hajar itu singkatan. Oh baiklah, kalau begitu. Saya pulang baik-baik, saya pamit loh. Saya minta maaf mengganggu malam-malam. Dan saya anggap masalah itu sudah selesai. Sudah salaman, tadinya saya tidak mau salaman, akhirnya ya oke, kita salam. Saya hormati juga Bang Faiz itu yang ada di sana. Karena biar bagaimana dia coba menerangi. Saya salaman. Tiba-tiba saya dibilang hipnotis. Jadi saya ada kemampuan hipnotis katanya, membuat dia itu terhipnotis, kemudian dia marah. Dan akhirnya dia melaporkan saya ke kantor polisi.
dan membawa unsur ras ini ke atas permukaan publik. Kemudian saya akhirnya mengambil sikap setelah kemarin bapak-bapak yang melaporkan saya menghubungi saya. Beliau dengan jantannya memang kesatria bicara sama saya. Ini sepertinya kita salah tangkap. Saya bilang iya. Bagaimana? Mereka jelaskan. Saya pun meminta maaf kepada beliau karena saya anggap di sini saya juga ada salah. Akhirnya kita jelas dan kemudian beliau memutuskan untuk menarik laporan dan menyelesaikan masalah dengan baik dengan saya. Maka saya membuat video di sosial media menyampaikan niat baik bahwa ini urusanku pribadi dengan pihak FA. Saya tidak ada sangkut pautkan ini antara Bugis Makassar. Kenapa saya bawa itu? Karena beliau menyatakan dirinya Bugis, saya Makassar. Satu prinsip, sirkuit. Taruh ada, taruh gaul. Kalau berani bicara, berani berbicara. Saya bukan mau unjuk hebat, bukan. Itu yang saya diajarkan kasihan. Itu menjadi diri kita dari leluhur-leluhur. Cuma saya juga tidak mau ribut. Kalau saya pikir sudah selesai, sudahlah. Tapi kemudian diperpanjang ke koridor lain, koridor hukum, saya mengerti. Tidak apa-apa, itu kan hak orang. Artinya saya harus hadapi, makanya saya hadapi ini semua. Saya datang ke kita semua dengan bersikap kesatria seperti bagaimana saya jaga Siriko. Saya minta maaf sama kita semua, bapak-bapak, senior-senior. Yang merasa tersinggung. Maka dari sana, besar dari sana. Dari sana dari aku. Memang bapak kurang paham. Tapi saya besar di Makassar. Tidak mungkin hubungan darah aku ini. Tidak mungkin, bro. Jadi saya mau jaga dia. Supaya saya pulang di kampungku. Ketemu tua-tua aku. Boy, keren-kerenku. Akui saya jari-jarinya. Itu sebenarnya. Saya cukup begitu. Oke, kita sudah mendengar penjelasan beliau. Jelas, kita akan mendengarkan dulu baru. Kak Idul aja mungkin. Oh, Kak Idul yang mewakili. Silakan saya. Kita itu di Sulawesi ada Toraja, Sopeng, Mandar, Paros, Lu, Manado dan sekitarnya. Jadi ini kan permasalahan saya pribadi. Pastinya di sini ada salah kata yang kemudian dikembangkan, saya juga harus tanggung jawab. Jadi saya datang ke sini untuk memperlihatkan niat saya ini bosir. Tidak saya lari, Pak Ente Siriko. Jadi saya berterima kasih semuanya buat tetua-tetua, senior-senior. Saya dikasih kesempatan karena saya merasa saya dihargai. Saya bangga lahir di Makassar. Saya senang sekali hari itu. Saya bisa ketemu kita semua yang kita tidak saling kenal. Jadi saya pribadi, saya meminta maaf kepada kita semua. Keluarga besar Sulawesi Selatan terutama. Kalau saya punya sikap itu keluar daripada koridor. Dan kemudian akhirnya bisa berkembang dan memicu keresahan kepada semua pihak. Kenapa saya mau melakukan ini? Karena saya tidak mau saya datang dari sana rusak gara-gara saya punya sikap. Malu. Malu saya sama leluhur. Saya tidak mau. Jadi karena itu tabedi buat kanda-kanda semuanya, buat semua yang nonton. Saya pribadi, saya sudah meminta maaf. Sekarang kembali lagi saya menyampaikan permintaan maaf untuk semua keluarga Sulawesi Selatan, terutama Bugis Makassar. Jangan kita terpecah. Jaga baik-baik kita punya. Jabatan tangan dong, jabatan tangan dong bang, jabatan tangan bang. Ini bukti berdamai nih bang. Makassar apa Riau? Jadi ini viral kamu udah. Ya, ini sudah. Jadi kalau istilahnya kita sepakat tahu. Ya, betul. Supaya kita jaga sama-sama, kita punya nilai-nilai dari leluhur kita. Terima kasih banyak untuk Pak Muklis, Pak Ibnu. Terima kasih banyak untuk Daeng Rida. Karena kita semua ini datang dari satu tanah. Kita jaga baik-baik. Jadi saya juga pribadi minta maaf.
biarkan saya selesaikan urusan makan secara pribadi supaya tetap upaya tinggi sini. Terima kasih. Taman Mantau bijana. Kira baru mau ketantang main basket. Pasti kalah saya. Bapak Ibu sekalian, baiklah kita mengucapkan syukur alhamdulillah hari ini betul-betul aktualisasi dari tema ulang tahun KKSS yang ke-48, yaitu merawat harmoni keindonesiaan dalam keberagaman. Hari ini terwujud, kita lihat semuanya di media sosial sangat-sangat berbahaya kalau antara ada dua suku itu nyawa dan jiwa terkait. Alhamdulillah hari ini kedua belah pihak sudah saling memaafkan, memberikan pengertian yang sama. Olehnya itu, melalui kesempatan yang berbahagia ini, saya menghimbau seluruh anggota KKSS semuanya dianggap selesai pada hari ini. Alhamdulillah. Saya kira sekali lagi terima kasih atas semua pengertiannya dan seluruh pilar-pilar lembaga KKSS, struktur KKSS kita anggap selesai persoalan ini. Tidak ada lagi diungkit-ungkit di media sosial mengenai persoalan ini. Setuju ya? Setuju. Alhamdulillah. 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 Lega kita. Terima kasih. Oke. Oke, Baik. sekarang kita boleh makan-makan dulu ya. Langsung Makan dulu.